Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, meneruskan isi dari playlist ANBK 2024 ya. Ini video-video ANBK 2024 sudah saya buat. Teman-teman bisa simak di channel Ngapakpedia. Kemudian kita akan menjawab atau merespon beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait pilihan mode pelaksanaan online atau semi online. Karena banyak yang nanya ke saya, Bang, pilih online atau semi online? Menurut Pak Nurul, itu mending online atau semi online. Jadi keputusan ada di teman-teman semuanya ya. Mau full online kah? Mau semi online kah? Ini saya buat beberapa perbedaannya, beberapa hal yang membedakan antara full online dan semi online. Kalian mau pilih ANBK online atau semi online? Jadi pertimbangan pertama yaitu tentang lebih mudah mana. Saya yakin teman-teman akan langsung bertanya, simpel aja Bang, lebih mudah mana? Oke, saya jawab ya. Secara pribadi saya meyakini bahwa mode online amat sangat lebih mudah dibanding semi online. Udah, itu rekomendasi saya ya. Mode online itu paling mudah dan paling aman untuk si proktornya ya, dengan catatan untuk si proktornya. Kemudian kita di tahap awal itu ada beberapa hal yang sama-sama dilakukan, yaitu proses tahap awal baik online maupun semi online itu sama ya teman-teman, yaitu tentang impor peserta di bioportal, menunggu nomor peserta muncul di bioportal, tarik dari bio AN di web ANBK, kemudian isi data sekolah, proktor, teknisi, surat kesiapan, dan infrastruktur itu semuanya prosesnya sama. Hanya di bagian data sekolah lah kita menentukan mau mode online atau mode semi online yang di sini ya. Ini kebetulan sudah bisa dilakukan, jadi teman-teman yang mau melakukan perubahan silakan saat saya buat videonya itu bisa dilakukan perubahan. Ini saya buat video tanggal 3 Agustus ya. Oke, kemudian langkah berikutnya yang teman-teman ingin tanyakan, bedanya apa sih Bang antara online maupun semi online ya. Nah, jadi perbedaan antara full online dan semi online ya, itu yang pertama dari alat atau bahannya. Di situ saya kasih blok warna hijau, itu artinya lebih unggul atau lebih baik gitu ya. Kalau yang full online itu aplikasinya cuma dua, yaitu Proctor Browser itu untuk Proctor dan Examro Client itu untuk siswanya, laptop siswa ya. Kalau yang semi online itu ada tambahan aplikasi, yaitu adanya VirtualBox itu untuk men-setting nanti VHD dan proses sinkronisasi itu nanti dilakukan di VirtualBox ya. Yang kedua, bisa menggunakan laptop untuk proktornya ya. Itu adalah pasti lebih mudah ketimbang semi online yang tidak diperkenankan menggunakan laptop untuk proktornya karena membutuhkan dua koneksi LAN. Sebenarnya teman-teman bisa untuk semi online itu pakai laptop ya, tapi harus membeli alat tambahan yaitu konektor USB to LAN. Jadi nanti LAN-nya jadi ada dua, yang satu dikoneksikan lewat colokan USB, yang satunya memang dari jalur LAN sebenarnya gitu ya. Jadi ya lebih ribet lah, lebih tambah biaya kalau yang semi online. Kemudian spek laptop lebih minim jelas karena hanya membutuhkan koneksi untuk online saja. Yang penting komputernya itu bisa online, nah itu cukup. Kalau yang semi online itu spek komputer wajib lebih tinggi karena membutuhkan RAM yang tinggi, membutuhkan pokoknya spek, karena pakai komputer ya harus lebih tinggi dari spek laptop untuk Proctor browser untuk yang full online ya. Itu berarti dari tiga hal saja yang full online udah unggul. Kemudian yang keempat, tidak membutuhkan VHD. Sedangkan yang semi online jelas membutuhkan VHD untuk sinkronisasi ya. Karena yaitu VHD itu ibarat simpelnya ya teman-teman secara awam, wadah untuk menampung data data peserta ANBK, isi soal-soalnya itu kalian masukkan ke komputer proktor itu lewat sinkronisasi. Nah, wadahnya itu VHD. Simpel ngomongnya gitu lah ya teman-teman ya, biar lebih mudah dipahami orang-orang yang
awam gitu ya, termasuk saya ya, awam kan masalah ini ya. PHD itu wadah lah ibaratnya ya teman-teman. Kemudian tidak memerlukan sinkronisasi, jelas untuk yang full online. Nah, semi online itu memerlukan sinkronisasi VHD agar data-data kebutuhan ANPK masuk ke komputer proktor ya, yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian, nah ini sedikit keunggulan yang dari semi online. Yang pertama, klien atau siswa itu langsung terkoneksi ke server pusat. Itu full online. Kalau yang semi online, klien terkoneksi ke komputer proktor menggunakan jaringan LAN. Kenapa ini saya justru jadikan semi online itu lebih unggul? Karena kita itu lebih ringan. Si siswa tidak membutuhkan koneksi internet, terus koneksinya dijamin pasti lebih lancar karena menggunakan koneksi kabel dari klien ke komputer proktornya. Jadi ini siswa lebih nyaman jadinya ya, mengerjakannya lebih lancar. Biasanya seperti itu dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Makanya di bagian ini semi online lebih unggul untuk kenyamanan siswa ya. Kemudian yang selanjutnya memerlukan jaringan internet yang cukup tinggi, benar, itu untuk full online karena ibaratnya klien kalian 15, ya 15-15-nya itu butuh koneksi internet, teman-teman. Kalau di semi online itu hanya membutuhkan jaringan internet yang relatif lebih rendah. Itu pun hanya digunakan saat sinkronisasi VHD, kemudian saat akses pertama menunggu token dan upload jawaban. Jadi ketika kalian sudah rilis token, misalnya komputernya itu tidak terkoneksi internet, enggak masalah. Karena soal data ANBK lainnya sudah masuk ke dalam VHD melalui proses sinkronisasi tersebut. Jadi di bagian ini semi online lebih unggul. Kemudian keunggulan yang ketiga ya untuk semi online, jarang terjadi kendala dengan server pusat ya. Jadi selama proses sinkronisasinya berjalan aman, itu saya hampir pastikan 90% ANBK kalian berjalan lancar. Tetapi kalau yang full online itu sering terkendala gangguan dari server pusat. Karena bayangkanlah ya teman-teman, dari satu sekolah saja misalnya dalam satu waktu 15 komputer mengakses server. Kan 15 klien misal ya, mengakses server. Itu baru satu sekolah. Di se-Indonesia ada banyak berapa sekolah yang mengakses server di waktu dan di waktu yang sama. Jadi rebutan, kayak aksesnya rebutan, membutuhkan koneksi internet yang cukup kuat ya, sehingga kadang servernya itu tidak kuat. Ya, kalian paham sendiri server Kemendikbud gimana, Bro? Oke. Ya, dari selama saya jadi proktor dan mengikuti ANBK, itu saya selalu memilih semi online. Tapi baru tahun ini saya mengikuti full online karena ya memang diharuskan full online. Kemudian selama saya jadi proktor itu dari tahun-tahun sebelumnya untuk ANBK yang full online always selalu ada trouble di server pusat. Ya, kita harapkan semoga tahun ini tidak ada ya. Tapi untuk ANBK utama hampir bisa berjalan lancar, tapi ya pasti ada kendala sedikit-sedikit cuma bisa ditangani. Cuma ya tetap kendala ya kendala bikin bikin kita panik ya. Kemudian yang terakhir, nah, masalah lebih sering karena kesalahan teknis pusat. Kalau yang semi online sangat riskan terjadi kesalahan oleh si proktor itu sendiri. Ini ya. Jadi kalau full online itu proktor lebih aman teman-teman ya, tidak menanggung resiko. Kalau kesalahan di server ya udah kalian tidak disalahkan ya. Untuk gagalnya ANBK atau apa kan bukan masalah kalian, yang penting kalian sudah ikuti prosedur. Tapi kalau semi online itu sangat mudah terjadi permasalahan yang dilakukan oleh si proktor. Kenapa? Contohnya mematikan Exambro Proctor langsung di close. Itu menyebabkan VHD rusak. Nah, kalau VHD rusak, itu data-data ANBK di dalamnya juga rusak. Mengakibatkan ya tidak bisa melaksanakan ANBK. Nah, kalau seperti itu, ya jelas proktornya yang salah karena prosedurnya tidak sesuai. Karena untuk mematikan Exambro client itu ada prosedur yang tepat ya. Kemudian kesalahan yang kedua misalnya tidak membackup VHD hasil sinkronisasi. Nah, itu yang paling sering terjadi tuh. Ketika pas pelaksanaan VHD-nya rusak, nah nggak punya backupan VHD yang sudah disinkronisasi yang belum dipakai, gitu ya. Jadi itu kesalahan. Kalau sudah seperti itu siapa yang salah? Ya proktornya juga yang disalahkan. Jadi
lebih banyak lagi masalah-masalah misalnya setting jaringannya salah, pokoknya macam-macam lah. Nah, saya sarankan sih bagi proktor-proktor yang awal kalau memang memungkinkan mending pilih yang full online saja. Itu ya. Nanti untuk masalah jaringan internet kalian bisa antisipasi menggunakan hotspot HP. Misalnya teman-teman yang hotspot HP-nya misalnya laptopnya ada 15 ya misalnya satu HP untuk tiga laptop kan bisa ya. Jadi pada kesimpulannya untuk yang full online lebih mudah tapi butuh internet lebih besar karena setiap anak online sendiri. Kemudian untuk semi online lebih aman karena tidak terlalu membutuhkan koneksi internet yang kuat tetapi sangat riskan terjadi kesalahan oleh proktor. Aman dalam hal ini poin kedua adalah aman untuk proses ANBK, bukan aman untuk si proktor. Jadi aman untuk proses ANBK-nya. Ya, karena selama ini ya saya merasakan sendiri. Selama prosesnya saya lakukan dengan benar, ANBK saya berjalan dengan aman-aman saja. Yang ketiga, full online biasanya membutuhkan waktu lebih lama karena sering terjadi kendala di server pusat, mengakibatkan waktu pengerjaan mundur. Bahkan bisa terjadi penjadwalan ulang. Itu tahun lalu kemarin terjadi. Kemudian untuk semi online lebih sering tepat waktu dan tidak terpengaruh permasalahan traffic ke server, tetapi membutuhkan persiapkan lebih ribet karena mengatur jaringan LAN dan ada proses sinkronisasi VHD ANBK. Yang terakhir, jika ingin Anda aman, saya sarankan full online. Ya, pertanyaannya, jika ingin Anda aman ya, Anda bukan ANBK-nya. Jadi saya sarankan full online saja. Dan ini juga mempermudah admin dinas untuk bekerja lebih tenang. Karena kalau full online ya admin dinas jarang mengalami kendala ya. Itu masalah dari server pusat, selesai. Tidak perlu datang ke sekolah, tidak perlu ini itu, tidak perlu marah-marah, tidak perlu nasihati karena proktornya yang salah biasanya. Ya udah. Gitu teman-teman ya. Terima kasih. Jadi itu beberapa pertimbangan untuk teman-teman memilih apakah mode online atau semi online. Mungkin ini agak telat ya, tapi ini bisa digunakan untuk teman-teman yang SMP dan SD yang belum mengikuti ANBK. Ini kan prosesnya SMA SMK dulu. Atau teman-teman yang mungkin mau pindah ya. Untuk SMA SMK kan masih bisa ya untuk menentukan mau online atau semi online. Silakan dipertimbangkan ya, teman-teman. Terima kasih. Itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian. Dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe ya. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.